Sobat Hukum, kenalin nih, aku Dwi Hadini, aku Alfira Cikatapani. Kami mahasiswi hukum Universitas Bangka Belitung. Hari ini kita akan berbincang secara online tentang hukum. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem peradilan pidana. Daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung ke pembahasan. Yuk, check it out! Baik, kembali lagi kepada pembahasan. Kali ini saya akan mengawali materinya dengan sistem pada peradilan pidana, yaitu sistem inquisitoire dan sistem acquisitoire. Merujuk pada buku yang telah kami baca, yaitu sistem inquisitoire ini sendiri merupakan sebuah proses penyelesaian perkara pidana atas kehendak dari inisiatif penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana. Adapun konsepnya, Cik, Gimana tuh konsepnya? Konsepnya itu berdasar pada anggapan yang keliru jika lembaga penyiksaan bagian yang begitu penting pada sistem ini. Dalam konteks historisnya, sistem inquisitoire merupakan potret yang amat buruk dari kejamnya hukum acara pidana pada masa itu. Sistem ini hanya sebagai sarana membalas kelakuan jahat para pelaku. Lalu adapun cara kerja sistem inquisitoire ini sendiri, itu tidak lebih hanya sebagai lembaga penyiksaan kepada pelaku dalam proses peradilan pidana. Adanya revolusi Prancis sebagai penanda runtuhnya sistem inquisitoire ini, yang mengakibatkan segala bentuk tata cara proses pemeriksaan dalam peradilan pidana pada masa itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan revolusi. Lalu muncullah model dan bentuk pengganti dari sistem ini, yang dinamakan dengan the mixed type. Lalu dari pembahasan sistem inquisitoire ini sendiri, adapun sistem acquisitoire. Sistem acquisitoire mengacu pada doktrin bahwa posisi terdakwa merupakan subjek yang berhadapan dengan pihak pendakwa. Akan tetapi, para pihak tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah sistem. Adapun menurut Jerome Frank bahwa sistem ini dibangun berdasarkan teori pertarungan sebagai pengganti perkelahian pribadi. Dari penjelasan sistem inquisitoire dan sistem acquisitoire ini sendiri memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu secara fundamental, yang mana sistem inquisitoire itu tidak membatasi ruang gerak dalam penyelidikan maupun pemeriksaan, atau dengan kata lain, sistem inquisitoire cenderung dilakukan secara sepihak dan tidak memberikan kebebasan kepada tertuduh dalam melakukan pembelaan. Sedangkan sistem acquisitoire memberikan kebebasan dalam hal si tertuduh berhak mengetahui dan ikut ambil bagian dalam setiap proses peradilan, bahkan untuk membela diri atas segala tuduhan yang dialamatkan padanya. Dengan kata lain, ia menghendaki pemeriksaan dilakukan secara terbuka sehingga para pihak yang berperkara dapat mengikuti semua tahap pemeriksaan. Menyambung penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Dwi Hadini tadi, selain sistem acquisitoire dan juga sistem inquisitoire, ada pula sistem lainnya, yaitu adversary system serta non-adversary system. Adversary system memiliki 4 prinsip dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan menciptakan keadilan dan persamaan di hadapan persidangan, yang mana antara lain: 1. Umumnya, sengketa pihak terkait antara pelaku dan penuntut umum memiliki kedudukan yang sama di persidangan. Kedua, peradilan pidana bekerja dengan berbasis hukum acara yang dengan tujuan menuntaskan penyelesaian sengketa pihak terkait yang ditimbulkan dari perbuatan pidana. Yang ketiga, para pihak yang sedang berperkara memberikan batas pada proses hukum acara dalam melaksanakan peradilan pidana. Yang keempat, pihak yang berperkara mendapatkan peran dan fungsi secara otonom. Selanjutnya, non-adversary memiliki prinsip dasar yang berupa: 1. Asas praduga bersalah atau disebut sebagai presumption of guilt menjadi prinsip dalam model sistem ini. Dengan dasarnya yang sudah dilakukan perbuatan sebagai praduga. Yang kedua, memastikan fakta dan bukti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana sehingga dapat ditetapkan sanksi. Yang ketiga, hakim memiliki kebebasan dalam melakukan penelitian fakta dan bukti yang diajukan di muka persidangan. Yang keempat, posisi dan kedudukan para pihak tidak lagi otonom dan sederajat. Yang kelima, objek dalam pemeriksaan adalah pelaku atau tertuduh, di mana segala informasi akan digunakan sebagai keterangan.
Kedua sistem itu tadi memiliki cara pandang yang sama terhadap suatu perkara, akan tetapi cara dalam mengungkapkan nilai kebenaran terdapat perbedaan yang fundamental. Pembuktian pada kedua sistem ini adalah adversary system, bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang berdasarkan fakta tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi sebaliknya, dalam non-adversary system ditujukan untuk mencapai kebenaran material dari setiap perkara pidana. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Jangan lupa like, comment, Dan subscribe. Saya Alfred Cikatapani Dan saya Dwi Hadini. pamit undur diri. Bye.